Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Yusandra dengan NIM 19002141 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas itu sendiri merupakan keterampilan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi proses belajar mengajar yang optimal. Nah, di dalam pengelolaan kelas itu sendiri, keterampilan mengelola kelas itu sendiri digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk mengkoordinasikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Nah, baik, di sini saya akan langsung memberikan contoh terkait dengan keterampilan mengelola kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bisnis model kanvas. Nah, di dalam bisnis model kanvas itu sendiri, ada yang tahu atau ada yang baca materi mengenai bisnis model kanvas itu sendiri? Kalau ada yang tahu, boleh tunjuk tangan. Ya, dipersilakan kepada Tiara. Ya, bagus Tiara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sendiri bisnis model kanvas itu merupakan konsep bisnis yang banyak digunakan saat ini karena terstruktur. Maksudnya, bisnis ini merupakan kerangka sebuah manajemen yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Sesuai dengan namanya, bisnis model kanvas ini dibuat dalam sebuah gambaran atau gambar-gambar ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini paham apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas? Yang di belakang coba ulangi apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, lain kali coba dengarkan Ibu menjelaskan materi ya. Tiara, coba ulangi kembali apa yang Ibu sampaikan. Ya, bagus Tiara. Nah, Ibu ulangi kembali, bisnis model kanvas itu sendiri merupakan konsep bisnis yang banyak digunakan karena terstruktur. Bisnis model kanvas ini merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Sesuai dengan namanya, bisnis model kanvas ini dibuat dalam sebuah gambar ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen, penanganan biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bisnis model kanvas ini terdapat 9 pilar. Coba ulangi lagi, Yulisa, ada berapa pilar di dalam bisnis model kanvas? Ya, 9. Nah, yang pertama itu ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Wah, sepertinya belum ada yang baca materi. Nah, yang pertama dalam bisnis model kanvas ini ada customer segment. Maksudnya di sini seperti siapa yang akan membeli produk kita atau siapa yang mau membayar. Yang kedua ada value proposition. Maksudnya di sini seperti pertanyaan mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita, atau apa keunggulan bisnis kita dibanding dengan bisnis orang lain. Apa yang paling menarik dalam model bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga ada channels. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang keempat ada customer relationship. Maksudnya di sini bagaimana cara kita selalu connect dengan pelanggan. Bagaimana kita memastikan pelanggan puas dengan produk yang kita tawarkan. Yang kelima itu ada revenue streams. Apa yang kelima, Zahra? Ya, revenue streams. Bagaimana cara bisnis dapat menghasilkan uang atau apa produk atau jasa yang kita jual. Yang keenam ada key activities. Coba ulangi Stella, apa yang keenam? Key activities. Bagus. Selanjutnya, key activities ini menerangkan seperti apa kegiatan yang akan kita lakukan untuk menciptakan value proposition. Apa tadi value proposition, Tiara? Ya, value proposition itu seperti mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita. Apa strategi bisnis yang kita lakukan sehingga target perusahaan kita dapat tercapai. Selanjutnya ada key resource.
apa daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis, atau aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis yang serupa. Yang ke-8 ada key partnerships. Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activities? Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita? Dan yang terakhir ada cost structures atau pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini, komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada berapa pilar? Semuanya ada 9. Yang pertama itu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key activity, key resource, key partner, cost structure. Nah, sampai di sini sudah mengerti tentang konsep dari bisnis model kanvas dan pilar-pilar dalam bisnis model kanvas? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk tugas, karena waktu kita sudah habis atau jam pelajaran kita sudah mau habis, Ibu meminta kalian untuk membuat resume di rumah terkait dengan bisnis model kanvas ini. Dengan melanjutkan materi setelah pilar-pilar bisnis model kanvas. Nah, minggu depan akan Ibu cek terkait dengan materi atau resume yang Ibu minta kepada kalian semua. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini? Dipersilakan untuk tunjuk tangan. Oke, baik, sepertinya sudah paham semuanya. Jangan lupa dikerjakan tugas yang Ibu suruh. Minggu depan Ibu akan minta atau tugas kalian akan dikumpulkan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan kelas minggu depan.